Serangan balistik dari Yaman berhasil menghantam markas utama Angkatan Udara Israel dalam sebuah insiden yang mengejutkan Tel Aviv. Militer Yaman dari kelompok Houthi mengklaim mereka meluncurkan rudal jarak jauh dengan presisi tinggi, dan laporan di lapangan menunjukkan rudal itu benar-benar mengenai sasaran strategis. Lokasi yang dihantam bukan fasilitas sembarangan, melainkan pusat koordinasi udara yang selama ini digunakan Israel untuk mengatur operasi militer di kawasan, termasuk serangan udara ke wilayah Palestina. Ledakan besar terjadi sesaat setelah rudal menghantam, menimbulkan kobaran api dan kepulan asap tebal yang terlihat dari jarak puluhan kilometer. Warga sekitar melaporkan getaran kuat mirip gempa kecil, disertai suara ledakan yang memekakkan telinga. Sejumlah rekaman amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan kobaran api menguasai gedung markas dan kendaraan militer yang ikut terbakar. Kecolongan besar ini memalukan bagi militer Israel yang selama ini membanggakan sistem pertahanan canggih mereka. Radar dan sistem anti-rudal yang biasanya dipromosikan sebagai lapisan keamanan utama ternyata gagal total menghentikan serangan dari Yaman. Bahkan di kalangan netizen muncul ejekan bahwa Iron Dome lebih cocok disebut Iron Donut karena jelas-jelas ada lubang besar yang bisa ditembus rudal. Houthi secara resmi merilis pernyataan bahwa mereka memang menargetkan fasilitas militer Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang terus diserang. Mereka menyebut keberhasilan ini sebagai bukti bahwa Yaman, meski terkepung perang bertahun-tahun, masih memiliki kemampuan strategis untuk memberi pukulan telak ke Israel. Di sisi lain, militer Israel langsung menutup akses ke lokasi kejadian dan mengerahkan unit pemadam serta tim medis darurat. Namun, laporan independen menyebutkan bahwa jumlah korban dari serangan ini sangat besar. Sejumlah media lokal bahkan mendengar sirena ambulans yang tiada henti keluar masuk markas sepanjang malam. Keterangan resmi pemerintah Israel masih minim, hanya menyebut ada insiden yang sedang ditangani. Namun dari laporan lapangan, serangan ini diyakini menjadi salah satu serangan paling merugikan terhadap militer Israel dalam beberapa dekade terakhir. Bagi banyak pihak, ini bukti bahwa teknologi mahal Israel tidak lebih dari mainan yang bisa dijebol dengan roket rakitan Yaman. Serangan rudal balistik Yaman yang menghantam markas Angkatan Udara Israel tidak hanya menimbulkan kerusakan besar, tetapi juga korban jiwa dalam jumlah masif. Sumber dari dalam militer Israel sendiri menyebutkan angka korban mencapai ratusan, terdiri dari pilot, teknisi, hingga perwira tinggi yang sedang berada di dalam kompleks saat serangan terjadi. Ironisnya, banyak korban bukan sedang menjalankan misi tempur, melainkan tengah menghadiri rapat strategis. Pertemuan itu membahas rencana operasi udara berikutnya atas wilayah Palestina, termasuk penggunaan jet tempur F-35 untuk membombardir target di Gaza. Namun sebelum rencana itu dieksekusi, rudal dari Yaman lebih dulu mengeksekusi mereka di ruang rapat. Roasting keras pun muncul. Pilot Israel tewas bukan di langit, tapi di ruang rapat sambil nunggu giliran presentasi slide PowerPoint. Laporan awal menyebutkan sebagian besar gedung markas rata dengan tanah. Bangunan utama tempat pusat komando udara berdiri mengalami runtuh total. Korban yang berada di lantai atas langsung tertimpa reruntuhan, sementara yang berada di ruang bawah tanah terjebak tanpa sempat menyelamatkan diri. Tim penyelamat Israel disebut kewalahan mengevakuasi jasad dari puing-puing karena skala kerusakan terlalu luas. Seorang pejabat medis yang tak mau disebut namanya mengatakan bahwa jumlah kantong jenazah yang masuk ke fasilitas forensik sudah melebihi kapasitas. Rumah sakit militer di wilayah sekitar juga penuh dengan korban luka bakar dan cedera parah akibat runtuhan beton. Dark jokes pun bermunculan. Israel sampai bingung mau kirim jasad ke rumah sakit atau ke layanan antar paket karena saking banyaknya kantong mayat. Yang membuat peristiwa ini makin memukul adalah fakta bahwa sebagian besar korban adalah pilot aktif dan teknisi senior, orang-orang yang seharusnya menjadi tulang punggung kekuatan udara Israel. Kehilangan mereka berarti kekuatan operasional jet tempur Israel otomatis menurun drastis. Sebagian analis bahkan menyebut ini kerugian yang lebih besar dibanding kehilangan peralatan perang karena melatih seorang pilot tempur butuh waktu bertahun-tahun dan biaya jutaan dolar. Namun di media sosial, peristiwa ini justru jadi bahan sindiran massal. Banyak pengguna Arab menyebut tragedi ini sebagai karma instan. Ada yang menulis,
Biasanya mereka sibuk menghitung berapa bom yang dijatuhkan ke Gaza. Sekarang mereka sibuk menghitung kantong mayat di Tel Aviv. Sementara itu, keluarga korban mulai berdatangan ke markas militer untuk mencari informasi, namun justru diperlakukan dengan pengamanan ketat. Media lokal Israel melaporkan banyak istri dan anak pilot menangis histeris ketika tahu orang yang mereka cintai masuk daftar korban. Tapi pemerintah Israel masih mencoba menutupi jumlah korban sebenarnya. Bagi pengamat internasional, skala korban ini tak hanya mencoreng citra militer Israel, tapi juga menimbulkan efek domino, moral prajurit jatuh, publik kehilangan kepercayaan, dan lawan-lawannya semakin berani menyerang. Sindiran tajam pun merebak. Pilot yang biasanya sombong pamer kehebatan di kokpit, sekarang diam di dalam peti. Skill dogfight mereka ternyata kalah sama GPS buatan Yaman. Sesaat setelah rudal Yaman menghantam markas besar Angkatan Udara, pemerintah Israel langsung menggelar rapat darurat. Pernyataan resmi pertama yang dikeluarkan terdengar sangat hati-hati. Hanya menyebutkan bahwa ada sebuah insiden di salah satu fasilitas militer yang sedang ditangani. Tidak ada kata rudal, tidak ada kata hantaman, apalagi pengakuan soal jumlah korban. Seolah-olah yang terjadi hanyalah kebakaran kecil di gudang logistik. Namun fakta di lapangan cepat membantah narasi itu. Kobaran api, ambulan yang berseliweran, dan helikopter evakuasi yang hilir mudik menjadi bukti visual yang sulit ditutupi. Media internasional langsung mengangkatnya, membuat Israel berada di posisi serba salah. Jika mereka mengakui jumlah korban yang sesungguhnya, reputasi militer jatuh. Jika mereka menutupinya, dunia tetap bisa melihat kenyataan melalui video amatir. Militer Israel pun mencoba meredam isu dengan menyatakan bahwa sistem pertahanan berhasil mencegah sebagian besar rudal dan hanya satu rudal yang lolos. Tetapi pernyataan itu malah jadi bahan ejekan. Dark jokes pun beredar. Kalau ini yang disebut berhasil mencegah, berarti rudal Yaman main Mobile Legends sambil AFK masih bisa nyolong base. Oposisi politik di Israel tidak tinggal diam. Sejumlah anggota parlemen mengecam keras kelalaian militer. Mereka menuduh pemerintah terlalu percaya diri dengan sistem pertahanan canggih yang ternyata tidak lebih dari brosur iklan mahal. Roasting pedas pun keluar dari komentator lokal. Mereka belanja ratusan miliar dolar untuk Iron Dome, tapi yang bekerja cuma sirine ambulans. Di kalangan militer sendiri muncul kekhawatiran mendalam. Kehilangan ratusan pilot dan teknisi berpengalaman bukan sekadar kerugian personil, tapi juga pukulan strategis. Beberapa pejabat tinggi dilaporkan saling menyalahkan. Intelijen disalahkan karena gagal mendeteksi ancaman. Komando Pertahanan Udara disalahkan karena gagal mencegah rudal. Sementara pemerintah disalahkan karena sibuk pencitraan politik. Situasi makin kacau dan tekanan publik kian memuncak. Amerika Serikat segera turun tangan dengan memberikan dukungan moral. Pentagon mengeluarkan pernyataan standar, menyebut serangan itu sebagai aksi teroris dan menjanjikan peningkatan kerjasama militer dengan Israel. Tetapi publik Arab justru menanggapi dengan tawa, sindiran menyebar di media sosial. Kalau ini yang disebut aksi teroris, berarti rudal Yaman sudah jadi terror travel, bisa pesan tiket langsung ke markas AU Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Israel berusaha tampil tegas di depan kamera. Ia menyebut serangan itu tidak akan melemahkan semangat Israel dan berjanji akan membalas. Tapi wajah tegangnya jelas memperlihatkan kepanikan. Analis politik menyebut ucapan itu lebih ditujukan untuk menenangkan publik domestik ketimbang menunjukkan kekuatan nyata. Dark jokes pun menyeruak. Janji balas dendam Israel sama kayak kuota internet malam, selalu diumumin tapi jarang kepake. Di balik layar, tekanan juga datang dari keluarga korban yang menuntut jawaban. Banyak dari mereka marah karena pemerintah terlalu lambat memberi kepastian, sementara media luar negeri sudah lebih dulu melaporkan jumlah korban. Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan narasi membuat kepercayaan publik makin runtuh. Bagi banyak pihak, ini adalah titik balik yang memalukan. Negara yang selama ini mengklaim tak terkalahkan justru harus menanggung serangan telak dari Yaman, negara yang sering mereka pandang remeh. Sindiran paling tajam datang dari jurnalis Arab. Israel selalu bilang mereka punya mata di langit, tapi ternyata buta di darat.
Serangan rudal Yaman yang berhasil menghantam markas besar Angkatan Udara Israel menimbulkan dampak strategis yang jauh melampaui jumlah korban jiwa. Untuk pertama kalinya, kekuatan udara Israel yang selama ini dianggap sebagai salah satu yang paling dominan di Timur Tengah benar-benar lumpuh di hadapan publik internasional. Kehilangan ratusan pilot dan teknisi berarti puluhan skuadron jet tempur tidak lagi bisa dioperasikan secara normal. Analis pertahanan menyebut bahwa Israel kini menghadapi tantangan besar. Mereka memiliki pesawat tempur canggih seperti F-35, tapi tidak ada cukup pilot terlatih untuk mengoperasikannya. Dengan kata lain, pesawat-pesawat itu hanya akan berfungsi sebagai dekorasi mahal di hanggar. Dark jokes pun merebak. F-35 sekarang ganti fungsi jadi F-3D, cuma buat dipajang biar kelihatan mahal. Dampak langsung terlihat di kawasan. Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lain merasakan angin segar. Mereka tahu bahwa serangan udara Israel akan berkurang drastis dalam beberapa pekan ke depan jika bukan berbulan-bulan. Bahkan di beberapa titik, warga Gaza melaporkan ada malam paling sunyi karena tidak terdengar dengungan jet tempur yang biasanya rutin melintas. Negara-negara Arab pun bereaksi. Di Yaman, ribuan orang turun ke jalan merayakan keberhasilan ini, mengibarkan bendera Houthi dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Di Lebanon, Hizbullah menyebut serangan ini sebagai bukti kelemahan Israel yang selama ini hanya ditopang oleh propaganda. Bahkan di Irak dan Suriah, kelompok bersenjata menyatakan siap melanjutkan perlawanan regional melawan Tel Aviv. Sebaliknya, sekutu barat Israel justru terlihat kebakaran jenggot. Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa buru-buru mengutuk serangan tersebut dan berjanji meningkatkan dukungan militer. Namun, pernyataan itu malah mempertegas fakta bahwa Israel ternyata tidak sekuat klaimnya. Sindiran pun muncul. Kalau tanpa babysitter dari Washington, Israel ini cuma bayi nangis minta dot. Di kalangan internasional, banyak analis menyebut serangan ini sebagai 9/11 versi Israel karena dampaknya yang menghantam jantung militer mereka. Bedanya kali ini yang menyerang bukanlah superpower atau jaringan global, melainkan Yaman, negara yang selama ini dikepung perang dan embargo. Kontras ini mempermalukan Israel di mata dunia. Selain kerugian militer, dampak psikologis juga tak kalah besar. Moral pasukan Israel anjlok. Banyak prajurit mempertanyakan apakah mereka benar-benar aman di dalam negeri sendiri, apalagi di garis depan. Bahkan sebagian warga Israel mulai mempertanyakan efektivitas miliaran dolar yang dihabiskan setiap tahun untuk pertahanan. Roasting tajam pun muncul. Bayar pajak buat sistem pertahanan canggih tapi hasilnya cuma jadi kembang pati Yaman. Serangan ini juga membuka mata negara-negara lain bahwa teknologi rudal bisa menjadi senjata murah tapi mematikan. Di beberapa forum internasional, analis menilai ini akan mengubah kalkulasi strategis di kawasan. Bukan lagi soal siapa punya jet lebih canggih, tapi siapa punya rudal paling presisi. Yaman, meski miskin dan dikepung perang, justru berhasil membuktikan efektivitas strategi itu. Sementara Israel terus mencoba menutupi kerugian, dunia sudah menilai bahwa serangan ini menandai babak baru dalam konflik Timur Tengah. Narasi Israel tak terkalahkan, kini hancur bersama puing-puing markas Angkatan Udara mereka. Dark jokes terakhir yang beredar di kalangan netizen Arab, pilot Israel dulu sombong bilang bisa terbang di atas awan. Sekarang benar, mereka terbang tapi ruhnya yang melayang.